Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapurku Najwa. Di videoku kali ini teman-teman, aku akan uji coba membuat donat dengan tepung terigu protein rendah yang aku mix dengan tepung terigu protein sedang. Untuk tepungnya ini aku gunakan tepung curah ya teman-teman, yang biasa dijual di warung-warung. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Gak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan juga 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, 1 gram Bread Improver, dan 2 gram SP. Namun untuk SP-nya ini masukkan terakhir ya teman-teman, bersama dengan margarin dan garam. Kemudian aduk bahan kering ini terlebih dahulu. Lalu tambahkan 1 butir telur dengan berat 64 gram. Dan air es sekitar 80 gram. Untuk airnya ini tuang secara bertahap ya teman-teman. Sambil aduk adonan. Kemudian uleni dengan tangan yang sudah bersih. Ulen sampai semua bahan ini menyatu dan kalis. Untuk airnya ini tidak aku masukkan semuanya ya teman-teman. Ini masih ada sisa sekitar 4 gram. Jadi secara keseluruhan untuk bahan cairannya, telur dan air itu di total beratnya itu menjadi 140 gram. Namun sesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing. Jika adonannya masih kering, bisa ditambahkan untuk takaran airnya. Dan ini adonannya sudah pas ya teman-teman. Di sini juga untuk cairannya masih ada sisa sekitar 4 gram. Setelah dirasa cukup, masukkan 30 gram margarin, 3 gram garam, dan 2 gram SP. Mixer dengan speed rendah sampai semua bahan tercampur menjadi satu. Setelah itu, naikkan speednya dan mixer sampai kalis elastis. Untuk waktunya ini sekitar 10-15 menit. Setelah adonan terlihat lebih lentur dan mengkilap, matikan mixer dan akan kita cek adonannya. Di sini terlihat ya teman-teman, adonannya ini sudah halus dan lentur. Kemudian pindahkan ke papan kerja. Olesi papan kerja dengan sedikit minyak dan uleni adonan terlebih dahulu sambil dipadatkan. Kemudian timbang adonan dengan berat masing-masing 30 gram yang nantinya akan menghasilkan 15 buah donat. Setelah semua selesai ditimbang, rounding adonan sampai halus. Untuk caranya lihat di video ya teman-teman. Dan pastikan bagian belakang itu harus terkunci rapat supaya donatnya itu tidak banyak menyerap minyak. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu taruh di wadah yang sebelumnya sudah ditaburi dengan tepung. Lakukan proses ini sampai selesai. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Setelah semua selesai, kemudian resting adonan ini selama 20 menit. Setelah 20 menit,
Ambil adonan donat yang pertama kali kita rounding. Lalu gulingkan ke tepung dan taruh di papan kerja. Kemudian lakukan proses degassing. Untuk cetakan donatnya ini aku menggunakan cetakan dengan diameter 7 cm ya teman-teman. Setelah itu beri lubang di tengahnya dengan menggunakan tutup pulpen. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian taruh di box donat dan lakukan proses ini sampai selesai. Setelah semua selesai, proofing adonan sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing. Dan di sini aku menggunakan proofing terbuka ya teman-teman, tanpa ditutup atasnya dengan kain ataupun plastik. Setelah 90 menit, di sini terlihat ya teman-teman, adonannya ini sudah mengembang dan siap untuk digoreng. Saat ditekan seperti ini, adonannya itu akan kembali ke keadaan semula. Kemudian goreng donat sampai kecoklatan. Dan untuk minyaknya ini panaskan terlebih dahulu ya teman-teman, sekitar 15 menit sebelum digoreng. Karena ini proofing terbuka ya teman-teman, jadi adonannya itu tidak perlu diangin-anginkan. Setelah terlihat kecoklatan, kemudian balik donat dan biarkan sisi lainnya kecoklatan. Setelah dirasa cukup, kemudian angkat dan sisihkan. Dan tara, inilah teman-teman hasil donat dengan tepung terigu protein rendah dan tepung terigu protein sedang. Aku bener-bener nggak nyangka ya teman-teman, kalau hasil donatnya itu bisa secantik ini. Donatnya ini gemoy, empuk, dan wateringnya juga ada. Walaupun masih ada donat yang mangap sebelah. Ini dikarenakan pada waktu menekannya itu tidak rata. Kita coba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Donatnya ini gemoy, empuk, dan rasanya juga enak teman-teman. Walaupun hanya menggunakan tepung terigu protein rendah dalam kemasan curah yang dijual di warung-warung. Namun, untuk teksturnya donat ini cenderung lebih kasar, kurang lembut dan halus dibandingkan donat dengan menggunakan tepung terigu protein tinggi. Buat pencinta donat pasti bisa membedakannya. Dan secara keseluruhan, alhamdulillah uji coba kali ini berhasil teman-teman. Dan resep ini recommended untuk dicoba. Nah, sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapurku Najwa. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Menyambung videoku yang kemarin, di video kali ini aku akan membuat donat bomboloni dari tepung terigu protein rendah. Untuk resepnya hampir sama dengan videoku yang kemarin ya teman-teman. Namun kali ini aku membuatnya dengan full tepung terigu protein rendah. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Tiga 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan 1 gram bread improver. Untuk SP-nya aku skip ya teman-teman.
Kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan bahan cairannya. Untuk bahan cairannya di sini sudah aku siapkan 1 butir telur ditambah dengan air es dengan total keseluruhan itu sekitar 140 gram. Tuang secara bertahap dan sesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing. Jika dirasa adonannya itu masih kering, bisa ditambahkan untuk takaran airnya. Kemudian aduk dengan tangan yang sudah bersih sampai tercampur rata dan setengah kalis. Setelah dirasa cukup, kemudian masukkan 25 gram margarin dan 3 gram garam. Mixer sampai adonan ini tercampur rata. Gunakan mixer dengan speed rendah terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian naikkan speednya dan mixer sampai kalis elastis. Untuk waktunya disesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah dirasa cukup, adonannya itu sudah terlihat halus dan mengkilap, kemudian aku matikan mixer. Dan akan kita cek adonannya. Di sini aku olesi terlebih dahulu tangan dengan sedikit minyak, kemudian aku ambil sedikit adonan, dan saat aku bentangkan seperti ini, adonannya itu terlihat halus dan tidak robek. Kemudian pindahkan adonan ke papan kerja, olesi papan kerja dengan sedikit minyak. Setelah itu uleni sebentar dan bulatkan adonan. Lalu olesi atasnya itu dengan sedikit minyak supaya tidak kering. Dan bagi adonan dengan berat masing-masing 25 gram. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Setelah semua selesai ditimbang, aku ambil satu adonan, kemudian akan aku rounding sampai halus. Untuk caranya lihat di video ya teman-teman. Dan pastikan bagian belakangnya itu harus terkunci rapat supaya tidak banyak menyerap minyak. Bentuk bulat seperti ini, kemudian taruh di wadah yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Namun di sini aku menyarankan alasi donatnya itu dengan kertas roti atau alas donat ya teman-teman, supaya nantinya itu lebih mudah saat digoreng. Setelah semua selesai di rounding, adonan ini akan langsung aku proofing teman-teman. Proofing sampai adonan ini terlihat mengembang maksimal. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing. Dan ini aku melakukan proses proofing sekitar 90 menit ya teman-teman. Setelah dirasa cukup, adonannya ini sudah mengembang dan saat ditekan itu kembali ke keadaan semula. Artinya adonan ini siap untuk digoreng. Angin-anginkan terlebih dahulu sekitar 15 menit sambil kita memanaskan minyak. Kemudian goreng donat sampai matang kecoklatan. Setelah itu balik dan biarkan satu sisinya lagi kecoklatan.
Setelah dirasa cukup, kemudian angkat dan tiriskan. Tara, bomboloni tepung terigu protein rendahnya siap disajikan. Hasilnya masih sama ya teman-teman, seperti yang kemarin. Bentuknya itu gemoy dan wateringnya juga lumayan tinggi. Bomboloni ini nantinya akan aku isi dengan selai coklat. Kemudian aku lubangi bomboloni ini dengan ujung garpu. Lalu isi dengan selai coklatnya. Sebelum memberikan selai coklat, teman-teman juga bisa memberikan gula halus atau gula donat di bomboloninya. Gulingkan bomboloni ke gula halus atau gula donat sampai merata. Kemudian isi dengan selai coklatnya. Namun, kali ini aku tidak menggunakan gula donat atau gula halus ya teman-teman. Jadi aku isi dengan selai coklat begini saja. Dan saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Donatnya ini masih sama seperti kemarin teman-teman. Walaupun untuk SP-nya itu aku skip. Donatnya ini masih tetap enak, empuk, gemoy, dan berwatering juga. Teman-teman harus mencoba. Nah, sekian video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.